Pertama-tama, perkenalkan nama saya Elisa Christine dari 12 IPA 2, absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai taktik dan formasi dalam sepak bola. Taktik dalam sepak bola dibedakan menjadi dua, yaitu taktik penyerangan dan taktik pertahanan. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang taktik penyerangan. Taktik penyerangan merupakan suatu siasat yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok terhadap lawan dengan tujuan memimpin atau mematahkan pertahanan dengan tujuan memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dibedakan menjadi 3 macam, yaitu taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang kedua, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak. Dan yang ketiga, taktik bermain ketat. Yang kedua, saya akan membahas mengenai taktik pertahanan. Taktik pertahanan merupakan suatu siasat yang dilakukan oleh perorangan maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan atau merebut bola dari lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam suatu pertandingan. Taktik pertahanan ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pertahanan individu yang dilakukan secara 1 lawan 1 atau yang sering disebut man-to-man marking. Yang kedua, pertahanan bersama atau yang sering disebut zone marking. Dan yang ketiga adalah pola pertahanan kombinasi antara man-to-man dan zone marking. Saya akan bahas satu persatu mengenai taktik ini. Oke. Untuk pertahanan individu atau man-to-man marking. Dalam strategi ini, pemain harus merebut bola dari penguasaan lawan, di mana setiap pemain menjaga satu pemain lawan dan pada saat membawa bola ataupun tidak membawa bola. Setiap lawan dijaga dan harus dikawal dengan ketat setiap pergerakannya. Untuk pertahanan bersama atau zone marking. Dalam pertahanan ini yang menuntut kebersamaan. Pertahanan ini menuntut kebersamaan, di mana prinsip ini dibutuhkan kerjasama tim yang baik. Dapat menghambat pergerakan pemain penyerang, mengamankan daerah pertahanan dari tekanan serangan lawan. Pola pertahanan ini harus berlapis, sehingga sulit ditembus oleh penyerang lawan. Untuk yang ketiga, pola pertahanan kombinasi, yaitu pola pertahanan ini adalah pola yang kompleks, di mana setiap pemain menjaga lawan, dan apabila lawan tiba-tiba berpindah tempat, tugasnya akan diserahkan kepada temannya yang lain yang dekat dengan lawan tersebut. Pertahanan ini dibutuhkan koordinasi yang baik antara pemain dan ada tanggung jawab pemain akan daerahnya masing-masing. Formasi. Yang ketiga saya akan membahas tentang formasi. Formasi merupakan cara pelatih dalam meletakkan posisi pemainnya dalam susunan atau strategi untuk memainkan sepak bola di dalam tim mereka. Formasi yang paling populer atau yang sering digunakan
dalam permainan sepak bola, yaitu formasi 3-5-2. Formasi ini adalah jenis formasi yang terdiri dari penempatan 3 pemain back, 5 pemain gelandang, dan 2 pemain penyerang depan. Formasi ini fokus terhadap 5 pemain gelandang tengah. Salah satu pemain gelandang memiliki fungsi atau bertugas sebagai pertahanan murni. Untuk yang kedua adalah formasi 4-1-4, 1, di mana jenis formasi ini terdiri atas 4 pemain back yang di posisi belakang, 1 pemain gelandang bertahan, 4 pemain adalah gelandang penyerang, dan 1 pemain lainnya merupakan seorang penyerang. Formasi ini merupakan formasi variasi dari 4-5-1. Untuk yang ketiga, formasi 4-3-3, di mana jenis formasi ini adalah formasi yang tersusun dari 4 pemain back, 3 pemain tengah, dan 3 penyerang. Formasi ini sering digunakan pelatih untuk menginginkan klubnya menekan lawan sejak di daerahnya lawan itu sendiri. Untuk formasi yang keempat, ada formasi 4-4-2. Formasi ini terdiri dari 4 pemain belakang atau back, 4 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Keunggulan formasi ini fokus permainan lebih ke arah proses melakukan penyerangan oleh pemain bagian sayap. Gol dapat diciptakan karena terjadinya pengumpanan lambung dan asis. Untuk yang kelima ada formasi 4-2-3-1. Formasi ini terdiri dari 4 pemain back, 2 sebagai gelandang bertahan, dan 3 pemain tengah, dan 1 lagi sebagai penyerang. Keunggulan formasi ini memiliki harmonisasi dan kesulitan tim. Banyak disebutkan bahwa formasi ini sulit ditembus dan merupakan formasi bertahan yang paling ampuh. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.